Changes for some companies may be frightening. However, when the company manages to control fear, then it will be a tremendous energy to rise again. And Wika believes that. Being good is not enough. Wika must be great. Wika has represented itself as a state-owned enterprise, SOE, that first entered the foreign market before other contracting companies. This shows that Wika once again not only present but help to carve a long history of development of Indonesia. Wika continues to try to find a new identity, which is better and more competitive and does not hesitate to reposition itself as a SOE that is ready to compete in the international arena. Wika believes that just being a leading company in the country is not enough. Then construction projects overseas are also rich. In addition, in the context of benchmarking, Wika wants to see and learn how the big companies overseas work. With these efforts, Wika expected then to be able to increase the network as well as strategic partners for strategic work at domestic and overseas. In developing overseas markets, Wika has done selective marketing strategies gradually. Wika enters a strategic in certain countries that are more comparative advantage compared to other countries. Wika focuses on international markets that have been controlled by itself. So far, Wika has reached the construction market in Africa, Southeast Asia, and has entered the Middle East market. In carrying out a project, Wika emphasized the concept of cost, quality, and time. It means we have been trying to make every project that we work on has superior quality, without lack efficiency and effectiveness aspects. This is what makes us able to survive in the competition in the construction sector today. These values are unique and provide a strong and consistent platform to encourage every Wika resource in winning the competition, not only in the domestic market, but also in the international market. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya selaku wakil dari PT Wijaya Karya, nama saya Susila, selaku Kepala Divisi Supply Chain Management. Dalam hal ini kami akan mencoba untuk memberikan sedikit paparan dalam rangka menjelaskan bagaimana peran SCM Wika pada UMKM, berikut peran UMKM di dalam industri konstruksi. Nah, pada hari ini, alhamdulillah, Wijaya Karya sudah berpartisipasi di dalam pemberdayaan UMKM yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN, dimulai dari bulan awal tahun 2020 sampai dengan saat ini. Pemberdayaan ini tentunya sangat ditekankan oleh Kementerian BUMN agar BUMN juga ikut memberdayakan UMKM sehingga UMKM ini bisa bertumbuh dan bisa bertahan di dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, yang tentunya sampai saat ini juga belum menampakkan adanya tanda-tanda bahwa itu akan berakhir. Walaupun seperti kita ketahui, vaksin dan lain
juga sudah diupayakan untuk menanggulanginya. Di Jaya Karya, tentunya seperti kita ketahui adalah BUMN konstruksi, diminta oleh Kementerian BUMN agar ikut serta dalam memberdayakan UMKM. Nah, di sini tentunya apa dan bagaimana peran Wika, berikut peran UMKM di dalam kancah pergerakan industri konstruksi. Untuk itu, mari kita simak paparan yang berikut. Di Jaya Karya, yang kita kenal dengan namanya PT Wika, adalah BUMN terbuka yang saat ini sudah memasuki usia 61 tahun. Sebentar lagi tanggal 11 Maret akan merayakan ulang tahunnya. Dan pada saat ini, alhamdulillah PT Wijaya Karya terhitung sebagai perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia. Dan peran sertanya sudah bisa dirasakan di seluruh pelosok negeri dan di mana kota-kota besar sudah merasakan sentuhan dari PT Wijaya Karya dalam pengembangan konstruksinya. Saat ini PT Wijaya Karya dipimpin Bapak Agung Budi Waskito selaku Direktur Utama, kemudian dibantu oleh 6 orang direktur yang lain. Bisnis portofolio PT Wijaya Karya saat ini dalam statusnya sebagai perusahaan terbuka, sahamnya dimiliki oleh negara Indonesia 65% dan dimiliki publik sisanya. Portofolio Wika mempunyai banyak anak perusahaan dan cucu perusahaan maupun asosiasi. Anak perusahaan ini diantaranya adalah Wika Beton, Wika Gedung, Wika Industri Konstruksi atau yang kita kenal dengan Wika Ikon, Wika Rekayasa Konstruksi atau yang biasa kita kenal dengan WRK, Wika Realty, Wika Bitumen, dan Wika Serang Panimbang. Adapun cucu perusahaan yang saat ini kita kenal sebagai produsen motor yaitu WIMA, Wijaya Karya Industri Manufaktur. Kemudian banyak anak perusahaan lain yang bisa nanti kita sebutkan satu persatu. Tentunya untuk menyingkat waktu kita sebutkan yang utama saja, yaitu Wika Pracetak Gedung, terus kemudian Wika Winner, Wika Industri Energi, yaitu Wika yang memproduksi solar water heater dan AC water heater. Berikut lampu-lampu yang biasa digunakan di dalam penerangan jalan maupun penerangan-penerangan daerah tertinggal. Bisnis lain Wika tentunya sebagai perusahaan investasi, salah satunya adalah tentunya investasi itu sendiri, kemudian realty and property, kemudian yang penyokong utama yaitu kontraktor infrastruktur dan building, kemudian sebagai kontraktor EPC, kemudian bergerak di bidang-bidang industri yaitu seperti industri precast, kemudian industri aspal, dan fabrikasi baja. Kemudian
Wika juga tanggung jawab dalam kegiatan OM, Operation and Maintenance, dan satu lagi yang tidak kalah terkenalnya adalah kereta cepat, High Speed Railway, HSR. Tadi sedikit pengenalan mengenai Wika, baik itu pengurus dan portofolionya. Sekarang kita mencoba membedah di dalam Wika sendiri yang terkait dengan UMKM, tentunya adalah dari sisi pembelian atau pengadaan. Nah, di sini pembelian dan pengadaannya UMKM itu dikoordinir oleh divisi Supply Chain Management, di mana dalam divisi ini mengkoordinir pembelian-pembelian lewat UMKM berikut mengkolek dan melaporkan kepada stakeholder terkait agar memenuhi KPI kita untuk memberdayakan UMKM. Nah, supply chain sendiri tentunya tidak kalah pentingnya adalah dalam proses supply chain disupport dengan adanya IT atau information technology untuk mensupport proses-proses dalam supply chain. Di mana di dalam proses IT ini atau yang kita kenal kalau di dalam SCM kita adalah ESCM maupun katalog, ini bisa melaksanakan pembelian-pembelian yang nantinya salah satunya pembelian melalui UMKM. ESCM selaku IT yang menopang atau aplikasi yang menopang kegiatan SCM akan dikembangkan berikutnya sampai dengan tahun ini tentunya. Itu salah satunya yaitu menyambung ke dashboard atau control tower di Kementerian BUMN yang terkait dengan monitoring pembelian di UMKM maupun pembelian-pembelian yang melalui padi UMKM. Padi ini adalah, seperti kita ketahui, adalah pasar digital UMKM, adalah mode e-commerce yang dimiliki oleh Kementerian BUMN untuk bisa bertransaksi di dalam aplikasi tersebut kepada para UMKM yang sudah terdaftar di dalamnya. Dan nantinya padi UMKM ini akan dihubungkan atau dimasukkan sebagai bagian fitur dari katalog Wika, di mana nantinya tentunya dengan one login, single site login ya, SSO, platform e-commerce BUMN yang kita kenal dengan padi UMKM, nantinya ke depan kita sambungkan dengan katalog Wika, di mana nanti pembelanjaan rekan-rekan atau pegawai Wika atau Wika itu sendiri kepada padi UMKM dilaksanakan melalui katalog Wika. Saat kita masuk katalog, nanti akan langsung terhubung kepada padi UMKM untuk kita bisa laksanakan pembelian. Karena pembelian ini dengan metode pembelian langsung, jadi tidak perlu adanya pembanding dan lain-lain. Tentunya dibatasi dengan maksimum transaksi 100 juta. Nah, transaksi dalam padi UMKM ini tidak hanya dilaksanakan oleh para buyer, tapi juga melalui persetujuan manajer terkait. Karena setiap pembelian tentunya harus mendapatkan approval dari para manajer selaku atasan dari si buyer. Saat ini Wika mencoba mengoptimalkan semua transaksi di dalam proses pengadaan dengan cara digitalisasi ini, yaitu
pembelian-pembelian, baik itu PO barangnya atau pembelian lewat e-commerce, kita juga harapannya bisa mengeneralisasi atau melaksanakan proses pembayarannya tentunya lewat digitalisasi juga. Jadi semua transaksi, baik itu pembelian, berikut administrasinya, PO, kontrak, faktur pajak, dan lain-lain sudah disupport melalui aplikasi. Seperti ini kita berikan contoh untuk PO atau SPK dari transportasi, karena ini merupakan produk dari kelanjutan pembelian barang sebelum dikirim tentunya melalui moda transportasi untuk bisa sampai ke site atau tujuan. Contohnya, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu partner Wika di dalam Wika melaksanakan pekerjaan konstruksi. Baik itu support di dalam suplai barang maupun suplai jasa ataupun suplai tenaga kerja. Di mana kalau kita lihat porsi yang kita laksanakan di sini adalah UMKM ini mendekati 90% dari jumlah vendor kita. Atau bahkan lebih ya, 91%. 1% partner kerja kita adalah UMKM. Tetapi memang karena ini sifatnya mikro, kecil dan menengah, porsi yang dikerjakan tentunya terbatas. Jadi kuenya terbatas di Wika, tapi diperebutkan oleh sebesar 91% bagian dari vendor yang ada di dalam vendor list PT Wijaya Karya. Oke, jadi sekarang nantinya B2B e-commerce yang dilaksanakan Kementerian BUMN nantinya akan nyambung ke platform digital Wika. Nantinya tentunya akan nyambung ke registrasi di pengadaan.com maupun proses pelelangan di dalam ESM. Padi ini kan pembelian langsung, tapi nantinya dari pihak kementerian juga melaksanakan atau menyambungkan e-procurement di dalam pelaksanaan proses pengadaan. Nah, bagaimana cara registrasi, bagaimana cara ini nantinya akan dilanjutkan atau dilihat di bawah ini. Oke, kalau kita lihat untuk penyedia di dalam pengadaan.com ini, kita lihat tabel seperti ini, ikut jumlah vendor yang ada di Wika adalah jumlah 1.973. Nah, untuk UMKM-nya sendiri tadi sejumlah 91%, atau kalau boleh dibilang hampir 1.700-an vendor. Dalam seleksi vendor atau vendor registrasi, ini juga sudah dikategorikan, kita kelompokkan kategori, ada 10 kategori di kategori besar, tentunya masing-masing dari nomor 1 sampai 10, ini juga disesuaikan dengan kebutuhan atau pengelompokan yang ada di PT Wika. Kalau kita lihat sebaran vendor Wika memang masih didominasi vendor
atau UMKM yang ada di Pulau Jawa. Kita lihat di sini UMKM di Pulau Jawa ini lebih dari 40%, 168. Nah, ini sebarannya paling kecil kalau yang kita lihat di sini adalah di Sulawesi, tapi ini lebih kecil lagi yang di daerah Irian, karena ini kan hanya di sort 8 besar lokasi-lokasi yang ada di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat sejarahnya untuk pembelanjaan UMKM oleh PT Wijaya Karya, ini ada beberapa tahapan. Kita lihat di sini pada tahun 2019 belanja UMKM BK kurang lebih 2,2 triliun atau kurang lebih 7%, 6-7% dari total pembelanjaan BK. Kemudian 2020 karena pandemi ini hanya tercatat 1.500 atau 1,5 triliun. Tapi kalau dilihat dari sini porsinya terhadap penjualan BK itu naik cukup tajam karena penjualan BK kan turun ya dari tahun 2019 ke 2020. Justru di saat 2020 pembelanjaan UMKM lebih besar daripada 2019 persentasenya. Kemudian untuk 2021 itu direncanakan dari penjualan BK kurang lebih hampir sama dengan 2019. Mudah-mudahan kita doakan bersama kegiatan konstruksi sudah mulai bergairah di tahun 2021 sehingga tidak kalah dengan 2019. Kalau kita lihat profil proyek-proyek BK, yang pertama adalah proyek infrastruktur, yaitu tol Cengkareng Kunciran. Ini cukup banyak ini omsetnya 2,7 triliun. Harapannya juga bisa memberdayakan UMKM yang ada di sekitar Jakarta. Proyek lainnya yang sedang dikerjakan BK adalah proyek Serang Panimbang, merupakan jalan tol yang berlokasi di Banten. Ini proyek besar BK juga. Nah, ini banyak memberdayakan untuk UMKM di seputaran Provinsi Banten. Terus kemudian proyek Terminal Kijing, mengerjakan dermaga Pelabuhan Kijing. Ini harapannya bisa memberdayakan UMKM yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Tak kalah besarnya, bahkan mungkin lebih besar, jauh lebih besar. Dan saat ini merupakan proyek dengan transaksi terbesar kepada UMKM, yaitu adalah proyek kereta cepat, high speed railway, di mana kalau dibandingin pembelanjaan BK itu 50% didominasi oleh kereta cepat untuk pada UMKM-nya. Adapun kalau kita lihat struktur jenis usaha UMKM di dalam kerjaan konstruksi BK itu kalau yang kita kenal vendor UMKM, tapi terdiri dari beberapa jenis kegiatan usahanya. Yang pertama adalah dia sebagai subkontraktor, yang kedua dia sebagai mandor atau suplai tenaga kerja, kemudian industri rumah tangga yang kita beli dengan pembelian langsung yang langsung suplai ke proyek, terus kemudian bahan bangunan, toko material kalau kita kenal,
banyak tersebar di Indonesia. Kemudian supplier-supplier lain yang lebih kecil, berikut toko online dengan para pengusaha-pengusaha menengah bawah. Yang tentunya kalau toko online hanya bisa kita beli dengan mode pembelian langsung. Adapun rencana dan realisasi program kemitraan, ini dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan Wika. Ini Wika juga menyalurkan pendanaan kepada mitra-mitra Wika UMKM dalam rangka program CSR, Corporate Social Responsibility, di mana realisasinya tahun 2020 Wika sanggup menyalurkan pendanaan 27,8 miliar untuk UMKM. Kemudian rencana tahun 2021 diharapkan bisa menyalurkan kepada mitra-mitra Wika, mitra-mitra UMKM sebesar 26,8 miliar. Program kemitraan ini ternyata dimanfaatkan oleh rekan-rekan UMKM kita, itu pendanaannya adalah sebagian besar adalah untuk jasa. Biasanya ini para mandor. Nah, mandor di Wika ini kan memang walaupun kategorinya kecil, tapi memang pendapatannya sudah cukup lumayan di Wika, para mandor kita. Karena kalau untuk perdagangan juga nggak ada, tapi nggak banyak ya. Perdagangan kecil-kecil untuk kemitraan yang ada di seputaran kantor Wika. Kalau kita detailkan lagi, mitra binaan Wika ini di tahun 2020 mereka bisa melaksanakan atau menghasilkan omset sebesar 182 miliar. Di mana kalau kita lihat dari jumlah mitra binaan kita, kalau dibanding dengan omset tadi, yaitu mereka bisa menghasilkan omset 80 juta per bulan. Nah, apa fungsi atau manfaat dari penyaluran dana ke mitra binaan ini adalah harapannya para mitra binaan ini bisa mendapatkan atau menggunakan peralatan kerja yang baru, kemudian meningkatkan kapasitas produksi, kemudian melayani permintaan pasar yang semakin tinggi pasca COVID ini, kemudian tentunya Wika melaksanakan pendampingan untuk ini. Berikut tadi juga menyalurkan usaha-usaha mitra ini kepada proyek-proyek Wika, selain kepada penjual di luar atau penjual eksternal, penjual di luar. Kalau kita lihat tantangan yang kita miliki saat kita mengembangkan UMKM, mengajak mereka agar partisipasi dalam dunia konstruksi dalam program Padi UMKM adalah seperti ini. Mungkin kita jangan membayangkan ya, kalau di Jakarta ini internet gampang, terus kemudian orang sangat mobile, terus kemudian literasinya cukup tinggi, tapi kalau di daerah-daerah tentunya ini halangan pertama ini, yaitu mereka belum terbiasa untuk melakukan pembelanjaan material dan jasa konstruksi via online. Termasuk pegawai kita atau rekan pengadaan kita juga belum terbiasa ini belanja material kok lewat online, itu belum pernah. Nah, ini baru digalakkan sekarang ini, walaupun tentunya mereka memanfaatkan penyedia-penyedia yang sudah bekerja sama dengan PT Wijaya Karya. Nah, tentunya nantinya
dikembangkan tidak hanya nyaman dengan vendor sendiri atau vendor yang sudah terbiasa dengan Wika, tapi tentunya akan terbiasa juga beli ke vendor-vendor perusahaan lain, dalam hal ini perusahaan BUMN lain, juga vendor-vendor yang didapatkan dari organisasi-organisasi seperti NU, HIPMI, Muhammadiyah, ini bisa partisipasi sehingga mereka bisa kita manfaatkan jasanya maupun barangnya sehingga bisa meningkatkan roda ekonomi di dalam kehidupan keseharian. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita bertransaksi lewat online tentunya membutuhkan jaringan internet yang cukup baik. Jangan sampai nanti saat kita bertransaksi terputus tengah jalan, begitu kita bayarnya sudah tercatat, tapi transaksinya nggak tercatat. Ini karena memang ada gangguan internet bisa jadi seperti itu. Nah, sehingga itu juga merupakan suatu hambatan buat transaksi online. Terus kemudian tentunya kalau untuk area-area tertentu dan adanya jarak antara penjual dan pembeli, tentunya jasa pengiriman juga sangat dibutuhkan, di mana jasa pengiriman ini sekarang masih sangat terbatas di daerah-daerah yang ramai atau di daerah yang padat penduduk. Kalau untuk remote area memang masih kurang karena memang kalau dilihat antara pesanan dengan kurirnya jumlahnya juga selisih jauh dan tentunya nilai keekonomiannya juga terbatas sehingga bisa ongkos kirim menjadi mahal. Kemudian berikutnya untuk aplikasi kita ini yang Padi UMKM Pasar Digital ini tentunya membutuhkan mobile aplikasi agar teman-teman seperti yang Bukalapak maupun ini di App Store-nya ini bisa di-download sehingga bisa transaksi lewat HP. Ini juga penting karena kadang-kadang kita saat di kantor itu belum kepikiran mau beli apa. Tapi saat di jalan, oh ya ini harus beli ini, beli itu. Nah, kalau kita mau bertransaksi, cari cepat, tentunya lewat HP. Nah, kalau Padi UMKM ini belum ada lewat HP, pasti kadang-kadang karena itu butuhnya saat itu juga, ya kita mencari lewat yang lain. Sehingga harapannya Padi UMKM ini bisa dilengkapi dengan mobile application untuk meningkatkan kemudahan dalam transaksi. Kemudian yang kelima, seperti kita ketahui di Padi UMKM ini kan penyediaannya juga masih terbatas. Saat ini kan masih disupport oleh 9 BUMN. Harapannya nanti akan berkembang dengan 40 BUMN ataupun semua BUMN yang di dalam binaan Kementerian BUMN itu bisa memasukkan jual-penjualnya atau vendor-vendornya di dalam Padi UMKM. Sehingga persaingan itu akan terjadi di dalam aplikasi padi sehingga harganya akan makin bersaing. Nah, ini juga merupakan salah satu konsideran untuk pembelian ke Padi UMKM. Kemudian yang berikutnya adalah seller kurang responsif. Nah, ini kaitannya dengan kalau kita pesan, seller ini biasanya mengirim barangnya tentunya setelah mendapatkan notification dari si aplikasi. Nah, kadang-kadang mereka juga tidak ada di tempat atau istilahnya barangnya itu tidak tersedia, sehingga mereka tidak bisa langsung mengirimkan. Ini yang merupakan salah satu kendala juga, di mana para seller ini dirasakan kurang responsif, sehingga antara klik pembelian dengan pengiriman ini mempunyai jeda yang cukup lama. Ini yang kadang-kadang menjadi pertimbangan, nanti kalau lama barang atau kebutuhannya sudah lewat, artinya proyek bisa terlambat. Jadi kalau berdasarkan paparan tadi yang sudah kita sampaikan, bahwa memang kalau platform yang ada saat ini
tentunya memang sudah cukup membantu ya kita untuk bisa menggalakkan UMKM. Terus kemudian UMKM juga sudah terbentuk persaingan di dalam platform tersebut. Kemudian nantinya harapannya platform ini bisa menjadi wadah transaksi, kemudian menggerakkan roda ekonomi melalui UMKM di Indonesia. Adapun untuk pengembangan platform tentunya nanti harapannya kita juga pada padi yang dikembangkan PT Telkom ini bisa memperluas dan mempermudah transaksi sehingga para stakeholder, dalam ini vendor dan pembeli, itu bergairah untuk bertransaksi melalui padi UMKM. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Pada dasarnya adalah PT Wika sangat mendukung kegiatan-kegiatan padi UMKM yang digalakkan oleh Kementerian BUMN, didukung oleh semua BUMN yang berada dalam lingkungan Kementerian BUMN, nantinya bisa menggerakkan roda ekonomi Indonesia dalam masa pandemi maupun masa pencerahan atau transformasi ekonomi di negara kita, sehingga ekonomi tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang ataupun segelintir golongan, sehingga yang namanya kemakmuran atau kesejahteraan bisa lebih dirasakan di level masyarakat bawah. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.